Bayangkan, demi menyelamatkan nyawa adikmu, kau nekat mencuri dari seorang CEO kejam dan tertangkap basah. Alih-alih penjara, ia justru memaksamu masuk ke dalam sangkar yang lebih mewah, sebuah pernikahan kontrak selama 1 tahun. Namun, saat kau menjalani peran sebagai istri tahanan, kau menemukan bahwa pencurianmu ternyata adalah sebuah jebakan yang dirancang oleh musuh suamimu. Sebelum kita bongkar semua konspirasi dan sandiwara di dalam pernikahan paksa ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Dracin. Dan jangan kemana-mana, tonton sampai akhir karena setiap rahasia akan mengubah segalanya. Aroma kat minyak dan terpenting yang biasanya menenangkan jiwa Rania, malam itu terasa seperti racun yang menyesakan. Ia menatap kanvas di hadapannya, sebuah lukisan pemandangan senja yang setengah jadi, namun pikirannya tidak berada di sana. Pikirannya melayang ke koridor rumah sakit yang steril, ke wajah pucat adiknya, Maya, yang terbaring lemah. Kata-kata dokter terus terngiang di telinganya seperti lonceng kematian. Operasi jantung, segera, biayanya 500 juta rupiah. 500 juta, sebuah angka yang begitu astronomis hingga terasa seperti lelucon yang kejam. Rania adalah seorang seniman, ia melukis dengan hati, bukan untuk mengejar materi. Tabungannya bahkan tidak cukup untuk menutupi 1/10 dari biaya itu. Keputusasaan adalah sebuah ruangan gelap yang menyempit, dan Rania merasa dinding-dinding itu mulai meremukannya. Saat itulah sebuah keajaiban, atau mungkin kutukan, datang dalam bentuk sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim yang diselipkan di bawah pintu apartemennya. Di dalamnya, ada denah sebuah mansion megah di kawasan elit, lengkap dengan jadwal rutin pemiliknya dan sebuah catatan singkat. Berangkas di balik lukisan di ruang kerja. Selalu ada uang tunai. Pemiliknya, Adrian Wijaya, tidak akan ada di rumah malam Jumat ini. Adrian Wijaya, nama itu sudah tidak asing lagi. Seorang CEO muda yang dijuluki Pangeran S, terkenal karena membangun kerajaan bisnisnya dengan cara yang dingin dan tanpa ampun. Rania tahu ini gila, ini adalah tindakan kriminal, ini menentang semua prinsip yang pernah ia pegang. Namun, saat ia kembali menatap foto Maya yang tersenyum lemah di dompetnya, semua prinsip itu terasa begitu rapuh. Malam itu, dengan tangan gemetar dan hati yang terasa berat seperti batu, Rania mengenakan pakaian serba hitam, memasukkan beberapa peralatan sederhana ke dalam tasnya, dan melangkah keluar menuju malam tergelap dalam hidupnya. Ia bukan lagi seorang seniman, ia adalah seorang pencuri. Mansion Adrian Wijaya lebih mirip benteng daripada rumah. Dindingnya yang tinggi dan tamannya yang gelap terasa seperti monster yang sedang tidur. Namun, seperti yang dikatakan catatan anonim itu, sebuah jendela di perpustakaan lantai dasar sedikit longgar. Dengan jantung yang berdebar kencang hingga terasa sakit, Rania berhasil menyelinap masuk. Di dalam, keheningan yang pekat dan kemewahan yang dingin menyambutnya. Ia bergerak tanpa suara, mengikuti denah yang telah ia hafal di luar kepala, menuju ruang kerja. Brankas itu ada di sana, tersembunyi di balik sebuah lukisan abstrak yang ironisnya sangat indah. Ia baru saja akan mencoba membuka brankas itu saat sebuah suara dingin memecah keheningan. "Kau mencari ini?" Rania membeku, lalu berbalik perlahan. Di ambang pintu berdiri Adrian. Pria itu mengenakan jubah tidur sutra berwarna gelap, memegang segelas minuman, dan menatapnya dengan tatapan mata sedingin es. Ia tidak terlihat terkejut, hanya terlihat bosan. Rencana Rania gagal total. Di bawah tatapan tajam Adrian, Rania pasrah. Ia menunggu pria itu menelpon polisi. Ia sudah membayangkan dirinya di dalam sel penjara yang dingin. Namun, Adrian justru melakukan hal yang tidak terduga. Ia duduk di kursi kulitnya yang besar, seolah Rania adalah seorang tamu, bukan seorang penyusup. "Kakekku," katanya tiba-tiba, "beliau terus menekanku untuk menikah. Katanya, itu baik untuk citra perusahaan." Ia menatap Rania dari atas sampai bawah. "Kau terlihat putus asa, kau butuh uang, dan aku butuh seorang istri." Tawaran itu begitu absurd hingga Rania mengira ia sedang berhalusinasi. "Aku akan membayar lunas semua biaya operasi adikmu," lanjut Adrian, suaranya datar tanpa emosi.
Aku tidak akan melaporkanmu ke polisi. Sebagai gantinya, kau akan menjadi istriku selama 1 tahun. Di depan publik, kau akan menjadi Nyonya Wijaya yang sempurna. Di dalam rumah ini, kau adalah tahananku. Setelah 1 tahun, kita bercerai dan kau bebas. Ini lebih buruk dari penjara. Ini adalah sebuah sangkar emas, sebuah perbudakan yang dilegalkan. Namun, saat bayangan wajah Maya kembali terlintas, Rania tahu ia tidak punya pilihan. Aku setuju, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Adrian tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan kemenangan. Ia telah menemukan pion barunya. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan cepat dan rahasia. Tidak ada gaun pengantin, tidak ada pesta, hanya ada sebuah dokumen legal yang mengikat Rania pada sipir barunya. Kehidupannya berubah dalam sekejap. Ia pindah ke mansion Adrian, menempati sebuah kamar tamu yang mewah namun terasa seperti sel isolasi. Setiap gerakannya diawasi. Adrian memasang aturan-aturan ketat. Rania tidak boleh keluar tanpa izin, tidak boleh menghubungi teman-temannya, dan harus selalu siap sedia setiap kali Adrian membutuhkannya untuk tampil di depan publik. Pertemuan pertamanya dengan kakek Adrian, Tuan Wijaya, adalah sebuah kejutan. Rania mengira ia akan bertemu dengan seorang tiran tua yang sama dinginnya dengan cucunya. Sebaliknya, ia disambut oleh seorang pria tua dengan mata yang bijaksana dan senyum yang hangat. "Jadi, kau adalah gadis yang berhasil menaklukkan gunung es itu," kata sang kakek sambil tertawa. Di hadapan kakeknya, Adrian tampak sedikit berbeda, lebih patuh dan sedikit kurang tegang. Tuan Wijaya berbicara pada Rania dengan ramah, menanyakan tentang lukisannya, tentang mimpinya. Untuk sesaat, Rania merasa seperti menantu sungguhan. Namun, ilusi itu segera hancur. Debutnya sebagai Nyonya Wijaya adalah di sebuah acara lelang amal yang dihadiri oleh seluruh elit kota. Adrian memberinya sebuah gaun malam yang indah dan perhiasan berlian yang harganya mungkin bisa membiayai 100 kali operasi Maya. "Peranmu malam ini sederhana," kata Adrian dingin, tersenyum, terlihat cantik dan setuju dengan semua yang aku katakan. Malam itu adalah sebuah penyiksaan. Rania harus memasang senyum palsu, berjabat tangan dengan orang-orang yang menatapnya dengan tatapan menilai dan mendengarkan pujian-pujian kosong. Ia merasa seperti boneka pajangan yang mahal. Adrian di sisinya memainkan perannya dengan sempurna. Ia bersikap protektif, sesekali merangkul pinggang Rania, menciptakan citra pasangan yang bahagia dan serasi. Namun, genggaman tangannya terasa dingin dan posesif. Di tengah keramaian itu, Rania merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Ia menatap pantulan dirinya di sebuah cermin besar, seorang wanita cantik dalam balutan gaun mewah, seorang pencuri yang kini menjadi seorang tahanan. Di tengah keramaian acara amal itu, seorang pria mendekati mereka dengan senyum yang terlalu lebar untuk menjadi tulus. Pria itu adalah Rico, CEO dari perusahaan saingan utama Adrian. Rania pernah melihat fotonya di berita bisnis. "Adrian, sahabatku, akhirnya kau memutuskan untuk mengakhiri masa lajangmu," sapa Rico dengan nada jenaka, namun matanya yang tajam menatap Rania dengan penuh selidik. "Dan kau pasti Nyonya Wijaya yang baru, sungguh beruntung. Adrian adalah pria yang sangat protektif terhadap miliknya." Adrian hanya tersenyum dingin. "Rico, selalu senang melihatmu mencoba mencari perhatian." Saat Adrian ditarik oleh seorang kolega lain, Rico mengambil kesempatan itu untuk berbicara berdua dengan Rania. "Kau harus sangat berhati-hati, Nona," bisiknya, nadanya kini berubah menjadi prihatin yang dibuat-buat. "Mansion Adrian itu seperti benteng, tapi kudengar akhir-akhir ini keamanannya sedikit longgar, bahkan seorang amatir pun bisa masuk." Ia menatap Rania dengan tatapan penuh arti. "Untung saja suamimu berhasil menangkap pencuri kecil yang malang itu kan? Jika tidak, itu akan menjadi skandal yang sangat memalukan baginya." Jantung Rania serasa berhenti berdetak. Bagaimana Rico bisa tahu tentang itu? Insiden itu seharusnya menjadi rahasia antara ia dan Adrian. Apakah Adrian yang menceritakannya? Atau ada sesuatu yang lebih dari ini? Rania mencoba menjaga ekspresinya tetap tenang. "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan," jawabnya dingin.
Riko hanya tertawa kecil. Tentu saja tidak. Nikmati pestanya, Nyonya Wijaya. Ia kemudian berlalu, meninggalkan Rania dengan perasaan dingin yang menjalari tulang punggungnya. Bisikan Riko terasa seperti sebuah ancaman, sebuah peringatan. Ia mulai merasa bahwa malam pencurian itu bukanlah sekedar nasib buruk yang membawanya ke dalam sangkar ini. Mungkin ia hanyalah seekor tikus kecil yang tanpa sadar masuk ke dalam perangkap yang disiapkan untuk seekor singa. Bisikan Riko terus menghantui pikiran Rania. Ia mulai mengamati segalanya dengan mata seorang seniman yang mencari detail tersembunyi. Ia memperhatikan bagaimana Adrian selalu tegang setiap kali nama Riko disebut. Ia memperhatikan bagaimana sistem keamanan dimension itu yang seharusnya canggih memiliki beberapa titik buta yang aneh, termasuk di jendela perpustakaan tempat ia masuk. Semakin ia berpikir, semakin ia yakin bahwa ia telah dijebak. Adrian juga tidak bodoh. Sindiran Riko di pesta itu menyalakan alarm di benaknya yang selalu waspada. Mengapa rivalnya tahu tentang detail insiden yang seharusnya sangat rahasia? Ia mulai menyelidiki kembali malam pencurian itu, kali ini bukan sebagai korban, melainkan sebagai seorang ahli strategi yang mencari pengkhianat. Ia memeriksa kembali rekaman CCTV, log akses, dan menemukan sesuatu yang janggal. Ada sebuah anomali pada sistem keamanan malam itu, sebuah gangguan sinyal singkat yang terjadi tepat beberapa menit sebelum Rania masuk. Gangguan yang sama persis dengan yang pernah terjadi saat perusahaannya mengalami serangan siber beberapa bulan lalu, serangan yang ia yakini didalangi oleh Riko. Kecurigaan Adrian kini tertuju pada Rania. Mungkinkah gadis ini tidak sepolos kelihatannya? Mungkinkah ia adalah seorang mata-mata yang dikirim oleh Riko, seorang pion yang dikorbankan untuk menciptakan skandal? Amarah dingin mulai membara di dalam dirinya. Ia merasa telah dipermainkan. Malam itu, ia mengkonfrontasi Rania di ruang kerjanya, tempat di mana semuanya dimulai. Ia melemparkan sebuah tablet yang menampilkan data anomali keamanan di atas meja. "Jelaskan ini," desisnya, matanya menatap Rania dengan tatapan membunuh. "Apakah ini bagian dari rencanamu bekerja sama dengan Riko untuk menghancurkanku dari dalam?" Rania menatap data itu, lalu menatap Adrian. Ia sama terkejutnya. "Aku tidak tahu apa-apa tentang ini," serunya. "Aku juga dijebak, seseorang mengirimiku denah dan jadwal itu." "Kebohongan," bentak Adrian. "Kau pikir aku akan percaya pada seorang pencuri?" Pertengkaran mereka meledak menjadi sebuah badai emosi, tuduhan dan penyangkalan saling beradu. Rania yang lelah menjadi korban akhirnya melawan. "Kau pikir kau siapa, Adrian? Kau yang menjadikanku tahananmu, kau yang memaksaku masuk ke dalam permainanmu ini." Air mata amarah dan frustrasi mengalir di pipinya. Di tengah badai di ruang kerja itu, mereka berdua sama-sama merasa dikhianati, tidak menyadari bahwa mereka sedang menari persis seperti yang diinginkan oleh sang dalang. Pertengkaran hebat mereka di ruang kerja terdengar hingga ke kamar Tuan Wijaya. Sang kakek, yang kondisinya sudah sedikit membaik, mendengarkan setiap teriakan dan isak tangis itu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Saat keheningan akhirnya kembali, ia memanggil Adrian ke kamarnya. Adrian masuk dengan wajah yang masih mengeras karena amarah. "Aku akan menceraikannya besok pagi, Kek," katanya tegas. Dia adalah mata-mata Riko. Tuan Wijaya hanya menatap cucunya dengan tatapan yang tenang. "Apakah kau punya bukti?" tanyanya lembut. "Semua petunjuk mengarah padanya." "Petunjuk, Adrian, bukanlah bukti," kata sang kakek bijaksana. "Kau dari semua orang seharusnya tahu itu." Ia kemudian memberi isyarat pada pengurusnya yang menyerahkan sebuah map kepada Adrian. Di dalamnya ada laporan dari tim investigasi pribadi sang kakek. Laporan itu berisi foto-foto Riko yang sedang bertemu dengan seorang mantan kepala keamanan Adrian yang telah dipecat. Laporan itu juga berisi jejak digital yang menunjukkan bahwa email anonim berisi denah mention yang diterima Rania berasal dari sebuah server yang terlacak ke salah satu perusahaan cangkang milik Riko. Adrian menatap laporan itu dengan ekspresi tak percaya. Jadi, Rania benar, ia telah dijebak. "Kenapa? Kenapa kakek menyelidiki ini?" tanya Adrian bingung.
Tuan Wijaya tersenyum tipis, karena aku tidak pernah peduli pada citra perusahaan, akunya. Aku sudah cukup tua untuk tidak peduli pada omongan orang. Aku memaksamu menikah bukan untuk itu, Adrian. Ia menatap cucunya dalam-dalam. Aku memaksamu menikah karena aku takut. Aku takut aku telah menciptakan sebuah mesin, bukan seorang manusia. Aku melihatmu semakin dingin, semakin jauh dari perasaan. Aku ingin melihat apakah masih ada kehangatan yang tersisa di dalam hatimu. Aku ingin melihat bagaimana kau akan memperlakukan seorang gadis yang putus asa dan tidak berdaya. Apakah kau akan menghancurkannya atau kau akan melindunginya? Kebenaran itu menghantam Adrian lebih keras daripada tuduhan apapun. Jadi, semua ini bukanlah tentang bisnis. Ini adalah sebuah ujian. Ujian untuk hatinya. Dan ia merasa telah gagal total. Ia telah memperlakukan Rania dengan kejam, menuduhnya dan hampir menghancurkannya. Rasa bersalah yang baru dan jauh lebih dalam kini menggantikan amarahnya. Adrian kembali ke ruang raja dengan perasaan campur aduk. Ia menemukan Rania di sana, sedang mengemasi barang-barangnya ke dalam sebuah tas kecil. "Aku akan pergi," kata Rania pelan, tidak menatapnya. "Kontrak kita selesai." "Tunggu," kata Adrian, suaranya terdengar berbeda, tidak lagi dingin, melainkan syarak akan penyesalan. Ia meletakkan laporan dari kakeknya di atas meja di hadapan Rania. "Kau benar, kau telah dijebak, dan aku telah menjadi orang bodoh." Rania membaca laporan itu dalam diam, air mata kelegaan mengalir di pipinya. Jadi, ia tidak gila, ia tidak paranoid, semua ini nyata. Setelah keheningan yang panjang, ia menatap Adrian. "Lalu, bagaimana sekarang?" "Sekarang," kata Adrian dengan tekad yang baru, "kita membalasnya." Maka dimulailah sebuah aliansi yang paling tidak mungkin. Tahanan dan sipirnya kini menjadi partner. Mereka mulai bekerja sama, menggabungkan kekuatan mereka. Adrian dengan sumber daya dan strategi bisnisnya, Rania dengan kreativitas dan pemahamannya tentang cara berpikir seorang seniman. Mereka tahu Rico adalah tipe orang yang sombong dan menyukai seni sebagai simbol status. Jebakan mereka harus sempurna. Rania dengan nama samarannya mulai aktif kembali di komunitas seni. Ia secara tidak sengaja membocorkan informasi tentang sebuah lukisan mahakarya dari seorang seniman legendaris yang akan dilelang secara privat. Lukisan yang sebenarnya tidak pernah ada. Itu adalah lukisan yang sedang Rania ciptakan sendiri, sebuah pemalsuan yang sempurna. Adrian di sisi lain mulai menyebarkan rumor di dunia bisnis bahwa ia sedang diambang kehancuran finansial akibat skandal yang hampir terjadi dan ia terpaksa menjual koleksi seni pribadinya secara diam-diam untuk menutupi kerugian. Umpan itu telah disebar, kini mereka hanya perlu menunggu sang hiu memakannya. Di tengah semua strategi dan perencanaan itu, mereka mulai melihat sisi lain dari satu sama lain. Adrian melihat ketangguhan dan kejeniusan Rania. Rania melihat sisi Adrian yang lebih hangat dan tulus, yang tersembunyi di balik topeng CEO-nya. Lelang privat itu diadakan di sebuah galeri seni yang terpencil. Rico yang dibutakan oleh keserakahan dan keinginannya untuk memiliki sebuah mahakarya langka sekaligus mempermalukan Adrian datang dengan penuh percaya diri. Ia tidak tahu bahwa seluruh galeri itu telah dilengkapi dengan kamera dan mikrofon tersembunyi. Rania yang menyamar sebagai perwakilan dari penjual anonim mempresentasikan lukisan palsunya dengan sangat meyakinkan. Rico yang bukan seorang ahli seni sejati langsung terpikat. Ia menawar dengan harga yang fantastis. Setelah lelang dimenangkan oleh Rico, Adrian muncul. "Kejutan Rico," sapanya dengan tenang. Rico terkejut, namun kemudian tersenyum sinis. "Jadi, kau datang untuk melihat koleksi baruku? Terima kasih atas lukisannya." "Oh, itu bukan untukmu," kata Adrian. "Itu untuk mereka." Saat itulah, beberapa petugas dari Divisi Kejahatan Keuangan masuk ke dalam ruangan. Di layar besar di belakang mereka, diputar rekaman dari kamera tersembunyi yang menunjukkan Rico sedang membual kepada salah satu rekannya tentang bagaimana ia menjebak Rania dan hampir menghancurkan Adrian. Semuanya terungkap, skakmat.
Beberapa minggu kemudian, setelah nama Riko hancur dan perusahaannya diselidiki, Rania berdiri di depan kanvasnya di studio apartemennya. Ia tidak lagi tinggal di mansion Adrian, kontrak mereka telah berakhir. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Adrian berdiri di sana, tidak dengan setelan jasnya, melainkan dengan pakaian kasual. Di tangannya, ia membawa 2 cangkir kopi. "Aku punya proposal baru," kata Adrian. Senyumnya kini tulus dan sedikit gugup. Bukan kontrak, bukan pernikahan paksa. Ia melangkah masuk, menatap lukisan Rania dengan kagum. "Aku ingin belajar melihat dunia dari matamu." Ia mengulurkan secangkir kopi. "Bagaimana jika kita memulai semuanya dari awal, tanpa kebohongan, tanpa sandiwara, hanya Adrian dan Rania?" Rania menatapnya, pria yang telah menjadi sipirnya, musuhnya, dan sekutunya. Pria yang kini menunjukkan hatinya yang sebenarnya. Ia mengambil cangkir kopi itu dan tersenyum. "Baiklah," katanya, "tapi kali ini aku yang menentukan aturannya." Dan begitulah akhir dari sebuah pernikahan yang dimulai dengan pemerasan, di mana seorang tahanan dan sipirnya justru menjadi partner dalam mengungkap kebenaran. Kisah Rania dan Adrian mengajarkan kita bahwa bahkan di dalam sangkar emas yang paling dingin sekalipun, kehangatan dan cinta bisa tumbuh saat 2 jiwa yang terluka menemukan sekutu dalam diri satu sama lain. Terima kasih banyak sudah mengikuti setiap langkah dalam permainan catur yang berbahaya ini dari awal hingga akhir. Menurut kalian, momen mana yang paling mendebarkan? Saat Rania tertangkap basah atau saat mereka berhasil menjebak sang rival? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya. Dan pastinya subscribe channel Dracin agar tidak ketinggalan kisah-kisah tak terduga lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.